Halo, kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi teks persuasi yang kemarin ya. Jadi bagi kalian yang belum menonton part 1, kalian bisa klik tombol di pojok atas ini. Sekarang kita intro dulu ya. Hari ini kita akan mempelajari 4 materi pokok. Yang pertama, bentuk teks persuasi. Yang kedua, jenis teks persuasi. Yang ketiga, unsur kebahasaan teks persuasi. Dan yang terakhir, langkah menyusun teks persuasi. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu bentuk-bentuk teks persuasi. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru saja mampir, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan loncengnya. Mari kita lihat bentuk-bentuk teks persuasi. Yang pertama ada bentuk pidato, misalnya propaganda, kampanye lisan, dan promosi produk niaga. Yang kedua ada bentuk tulisan, misalnya iklan dan selebaran. Dan yang ketiga berbentuk elektronik, misalnya iklan di televisi, di bioskop, dan di internet. Bagaimana? Mudah bukan? Mari kita lanjutkan ke bagian kedua, yaitu jenis-jenis teks persuasi. Jika bentuk teks persuasi ada 3, maka jenis teks persuasi kita belajar 4 jenis. Ada apa saja ya? Mari kita simak bersama. Yang pertama ada jenis teks persuasi bidang pendidikan. Tujuannya untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua ada advertensi, untuk memperkenalkan barang ataupun jasa. Yang ketiga ada politik, untuk mencapai tujuan-tujuan politik maupun kenegaraan. Dan yang terakhir berbentuk propaganda, biasanya berisi ajakan atau memprovokasi atau ya membangun kepercayaan masyarakat untuk satu tujuan tertentu. Mudahnya propaganda ini ya kampanye. Nah, setelah mempelajari bentuk dan jenis dari teks persuasi, kita masuk ke bagian unsur kebahasaannya. Di bagian ini kita akan belajar 2 bagian penting. Yang pertama, unsur inti dan unsur lainnya. Jadi unsur kebahasaan teks persuasi bagian inti itu ada 2 teman-teman. Yang pertama pernyataan bujukan dan yang kedua kata kerja imperatif. Pada bagian pernyataan bujukan biasanya ditandai dengan penggunaan kata seperti penting, harus, sepantasnya. Pokoknya pernyataan-pernyataan yang bersifat membujuk. Kemudian di bagian kata kerja imperatif biasanya ditandai dengan pemakaian kata-kata seperti jadikanlah, sebaiknya, hendaknya, waspadalah, dan kata-kata serupa itu teman-teman. Nah, kemudian unsur kebahasaan juga ada yang lainnya loh. Ada 4 di sini Pak Andra menandainya. Yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan, yaitu kata-kata yang digunakan berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang kedua ada kata-kata penghubung argumentatif, misalnya berisi karena, sebab, demikian itu, dan lain sebagainya. Bagian ketiga adalah kata-kata kerja mental, yaitu kata kerja yang menunjukkan sikap atau respon seseorang terhadap sesuatu. Misalnya, diharapkan,
memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan kata-kata kerja mental lainnya. Kemudian yang terakhir ada kata-kata perujukan atau kata-kata yang digunakan untuk merujuk. Misalnya berdasarkan data bla 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 dan merujuk pendapat bla 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 bla. Bla 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 di sini bisa kalian pahami dengan hal-hal lainnya. Bisa kalian isi dengan tokoh A, tokoh B, penelitian A, penelitian B. Pokoknya rujukan-rujukan yang kalian gunakan bisa dari buku, internet, hasil penelitian, jurnal, dan sebagainya. Sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu langkah-langkah menyusun teks persuasi. Jika pada bagian pertama dan bagian kedua awal tadi kita membahas seluk-beluk teks persuasi, sekarang kalian nggak mau nyoba menulis teks persuasi? Kalau mau nyoba, coba perhatikan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama yaitu menentukan topik dan tujuan. Topik itu bisa kalian pahami dengan bahasan luasnya mau apa. Kalian ingin membahas apa dan tujuannya untuk apa. Itu harus kalian tegaskan terlebih dahulu. Karena topik dan tujuan ini harus berkaitan dengan masalah yang kalian bahas, sehingga kalian mempunyai perspektif yang bisa meyakinkan masyarakat. Setelah kalian mengantongi topik dan tujuan dalam penulisan teks persuasi, kalian bisa melanjutkan ke bagian kerangka tulisan. Kerangka itu artinya rancangan atau garis besar, sehingga kalian harus mengetahui apa saja yang ingin kalian susun di dalam teks persuasi itu. Mengapa harus membuat kerangka tulisan? Tidak lain agar tulisan kalian itu bisa lebih sistematis dan logis. Kalau kalian menyusunnya dengan benar, maka tulisan kalian juga akan bagus. Kalau tulisan bagus tentu bisa meyakinkan masyarakat dan kalian bisa menggunakan teks persuasi itu dengan semaksimal mungkin. Kerangka ini bisa kalian susun berdasarkan struktur teks persuasi dari awal sampai akhir. Misalnya tentang isunya, kemudian argumennya, lalu kalian bisa menambahkan dengan penegasan kembali. Itu yang harus kalian kuatkan. Langkah ketiga setelah kalian membuat kerangka tulisan adalah mengumpulkan data. Data ini ya fakta, jadi kalian harus mengumpulkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kalian bisa memulai dari buku, kemudian jurnal penelitian, lalu bisa dari pendapat para ahli. Yang jelas kalian tidak boleh merekayasa data. Mengapa? Karena merekayasa itu kan membuat-buat, artinya kalian berbohong. Kalau kalian sudah berbohong sejak awal, ya bagaimana masyarakat bisa percaya dan menuruti kemauan kalian dalam teks persuasi tersebut? Jadi kalian memang harus menyajikan data-data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga masyarakat dengan mudahnya bisa percaya dengan apa yang kalian sampaikan. Dan yang terakhir, tinggal menyusun paragraf. Nah, langkah ini akan mudah dilakukan ketika kalian sudah punya kerangka tulisan dan data yang valid. Kalian tinggal mengembangkan data dan kerangka itu dengan bahasa yang baik, yang efektif, mudah dipahami, dan tentu saja menggunakan kata-kata yang persuasif, kata-kata yang bisa memprovokasi masyarakat agar percaya dan mengikuti kemauan kalian. Nah, inilah 4 langkah mudah dalam menyusun teks persuasi. Bagaimana? Mudah bukan? Jadi Pak Andrian rasa kalian pasti bisa melakukannya.
Kalau kalian masih bingung, ya kita belajar terus. Iya nggak sih? Oke, cukup sekian materi hari ini. Apakah kamu sudah paham? Kalau kamu belum paham, Pak Andrian sarankan untuk memutar ulang sekali lagi video ini. Kamu bisa memulai dari part 1 dengan cara klik link di atas ini ya. Dan sekian dulu dari Pak Andrian. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Eits, bentar, jangan lupa dong. Buat kamu yang belum subscribe, klik subscribe, bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru. Dan tentu saja, kalau suka, klik suka, tidak suka, tidak apa-apa. Yang penting, jika kamu merasa ini bermanfaat, kamu wajib membagikan ke teman-temanmu agar ilmu ini bisa berlanjut kemana-mana. Dadah!